Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Lailisna dengan NRP 501231139 dari Departemen Fisika Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis data melalui image berdasarkan data hasil dari jurnal yang saya review, yaitu data SEM dan TEM juga FTIR. Material yang saya gunakan itu adalah reduced graphene oxide, mana reduksi GO menjadi RGO dengan uap hidrazin dan transfer film berbasis air untuk aplikasi sensor optik. Selanjutnya ini merupakan jurnal artikel, informasi informasi dari jurnal artikelnya, yang judulnya From Graphene Oxide to Reduce Graphene Oxide Film, a Hybrid Approach Combining Film Transfer and Vapor Reduction for Enhanced Structural and Optic Properties. Penulisnya Jihan Syafia Z dan kawan-kawan, afiliasi Universitas dari Brawijaya Malang, Universitas Udayana Bali, Universiti Malaya Kuala Lumpur. Untuk publikasinya sendiri itu ada di Elsevier dengan doi berikut. Jadi singkatnya, dari jurnal ini itu membahas GO yang diubah menjadi RGO memakai uap hidrazin dengan variasi waktu 60 detik, 120 detik, dan 240 detik. Tujuannya itu untuk melepas gugus oksigen dan untuk memulihkan jaringan karbon sp2. Lalu RGO yang dipakai sebagai ini RGO yang dipakai juga dipakai sebagai lapisan sensitif pada sensor optik. Lalu pada jurnal ini itu memakai beberapa teknik untuk mengkarakterisasi GO maupun RGO-nya dengan TMS, FTIR, UV-Vis, 4Probe, SEM-IDX, Raman, TEM, dan SAED. Lalu ini merupakan hasil dari pembahasan data pada SEM yang saya review. SEM itu sendiri merupakan scanning electron microscopy yang dipakai untuk mengamati bentuk permukaan film. Lalu ada juga dalam lampiran ini tuh memakai EDX, yaitu energi dispersif, dispersif X-ray yang untuk membaca kandungan unsurnya. Bisa dilihat pada gambar indeks A dan B. Merupakan citra SEM dan pemetaan EDX. Lalu bisa dilihat pada gambar A itu merupakan SEM dan IDX dari GO, yang mana permukaan GO ini masih terlihat halus dan berlapis. Berlapisnya tuh belum ada kerutan yang saling menumpuk secara tebal, dan gambar ini tuh masih wajar karena GO-nya ini masih banyak mengikat gugus oksigen. Sedangkan pada gambar B, itu merupakan citra SEM dan IDX RGO, di mana permukaannya itu berubah menjadi berkerut dan bergelombang. Bisa dilihat di sini ada kayak kerutannya yang warna putih ini, kerutan ataupun tumpukan yang muncul karena gugus oksigen itu udah terlepas dan mendorong lembaran karbon jadinya saling melipat, bertumpuk, atau berkerut. Lalu untuk hasil ADX-nya, ini yang warnanya merah dan hijau, ini merupakan hasil ADX. Dengan mereduksi GO menjadi RGO itu kandungan karbon ini meningkat yang tadinya dari 55,30% menjadi 61,65%. Sedangkan pada gugus oksigennya itu menurun karena hasil reduksi itu, yaitu gugus oksigen yang tadinya 44,70% menjadi 38,35%. Jadi perubahan yang dari gugus-gugus karbon dan oksigen ini membuktikan bahwa kalau misalnya GO ini memang terbukti sudah terreduksi dan menjadi RGO sepenuhnya. Next, selanjutnya adalah pembahasan data dari TEM dan SAED. Sebelumnya TEM itu merupakan transmission electron microscopy untuk menembus sampel sehingga ketebalan dan susunan lembaran terlihat. Sedangkan SAED merupakan selected area electron diffraction
yang tujuannya untuk menunjukkan seberapa teraturnya susunan atomnya. Bisa dilihat pada gambar. Yang A merupakan tem dari GO, B merupakan SAED dari GO, C merupakan tem dari RGO, sedangkan D merupakan SAD dari RGO. Di sini pada gambar itu terlihat tampak bening ya dalam lampiran yang GO ini bening, halus dan cukup halus dan memiliki sedikit beberapa kerutan, tapi masih normal karena memang masih ada gugus oksigennya. Lalu di pada apa lambaran gambar lampiran gambar pada tem RGO ini terlihat sudah makin gelap dan cukup banyak kerutan-kerutan yang terjadi yang menandakan bahwa lapisan yang lebih tebal ini saling bertumpuk gitu loh. Lalu untuk pola SAD-nya juga itu menghasilkan cincin yang lebih tajam dibandingkan GOD. Bisa dilihat pada indeks no, bukan indeks. Pada 0,02 yang gambar B untuk yang GO dan 0,02 pada RGO. Bisa dilihat di sini cukup ada, kita besarkan aja pointer. Nggak bisa ya. Ada sedikit perubahan di sini. Karena dalam jurnal juga memang tertulis bahwa eh, apanya ya? Lapisannya itu mengecil yang tadinya 0,42 menjadi 0,3. Di sini 42, 0,42 yang pada B, yang GO. Selanjutnya pada RGO ini menjadi 0,32. Karena apa ya? Dikarenakan tuh oksigen itu saling menyisipkan di antara lapisan yang sudah hilang. Lalu selanjutnya merupakan hasil dari pembahasan pada FTIR. Sebelumnya, FTIR merupakan Fourier Transfer Infrared Spectroscopy yang digunakan untuk mengenali gugus dan ikatan kimia melalui puncak serapannya. Dilihat pada gambar, ini merupakan spektur FTIR GO dan LGO pada variasi 60, 120, dan 240 detik. Pada GO ini muncul beberapa banyak puncak milik gugus oksigen seperti OH, CO dua double bond, epoksi, dan CO single bond. Di sini, yang GO yang hitam. Puncak-puncaknya seperti apa ini nih? Puncak-puncaknya. Puncak-puncak, puncak dan lembah. Ini juga ada puncak di sini. Terus ada puncak yang di sini ke bawah. Iya, juga ke bawah dan ke atas. Cukup tajam ke atas dan ke bawah. Dan lebar. Nah, lalu setelah direduksi, bisa dilihat pada yang warna merah, biru, dan hijau dengan variasi yang berbeda. Ini puncaknya cukup terlihat mengecil, yang tadinya lebar ke bawah seperti ini. Dia agak sedikit menaik, walaupun ada puncak lebar ke bawahnya lagi sedikit. Terus, hal ini ditandai sebagai berhasilnya GO itu tereduksi menjadi LGO. Jadi semakin lama waktu reduksi, yang dari 60 sampai 240 ini, puncaknya itu semakin kecil dan yang menandakan juga berarti oksigen yang tersisa itu makin dikit. Di sini ini makin bagus yang warna hijau ini. Cukup bagus. Yang mana dengan grafik ini atau gambar ini itu sejalan dengan pembahasan tentang data SEM dan TEM yang ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis gambar SEM dan TEM. Ini merupakan proyek saya, di mana saya harus apa namanya mengolah data dari uh, data-data yang sudah ada dari jurnal itu, khususnya SEM dan TEM.
menggunakan Imagy dan bantuan software Origin. Fungsinya untuk mengukur ukuran lipatan dan kerutan secara kuantitatif dari citra SEM dan TEM yang ada di jurnal. Kenapa kerutan dan lipatan? Karena material yang saya gunakan itu adalah RGO atau GO. GO ataupun RGO. Ini merupakan analisis image pada gambar SEM RGO. Ini scale-nya kita perbesar, yang tadinya seperti ini. Tapi saya ngambil bagian-bagian sini saja. Ini jadinya dengan skala 0,2 mm. Lalu kita apa namanya? Kita ukur kerutan yang warna putihnya. Kenapa warna putih? Karena pada citra SEM ini daerah tampak yang lebih putih atau terang biasanya digunakan sebagai apa ya? Pengukuran, dan bagian yang lebih tinggi dan miring ke arah detektor untuk menghasilkan elektron sekunder lebih banyak. Terus pada R juga ada punggung kerutan atau yang disebut apa namanya, ridge, ridge biasanya terlihat paling terang karena permukaannya itu menghadap detektor dan menghasilkan secondary elektron yang lebih banyak. Makanya topografi yang saya ukur atau gambar yang saya ukur adalah lipatan yang terang-terangnya saja. Saya mengambil sampel, beberapa sampel itu sekitar 15 titik 1, 2, 3 di sini, daerah saya sini, dan juga daerah-daerah sini. Serta di sini ada 15 titik. Kemudian diatur, kita cari mean dan rata-rata dan juga deviasinya. Setelah rata-rata dan deviasinya sudah ditentukan, kita bisa bergeser kepada software lain yaitu Origin untuk membentuk histogram seperti ini. Di mana lebar dari kerutan yang putih-putih atau yang lebih terang ini, eh, rata-rata kerutannya itu mencapai 20 nanometer dengan standar deviasi berdasarkan hasil fitting Gauss yang mana rata-rata aslinya itu 0,02204 dengan standar deviasi 0,0082 μm. Ini saya konversikan dari minimeter ke nanometer. Yang mana tuh dengan kisaran 20 nanometer ini rata-rata kerutannya, pada SEM ini menentukan bahwa permukaan RGO ini benar-benar memenuhi kerutan halus dan bukan sekadar kesan dari foto saja. Jadi bukan hanya sekadar, oh ini defect kah atau bukan, enggak. Ini terjadinya memang eh, secara alami pada data SEM RGO itu sendiri. Oke, next. Next, selanjutnya ada analisis imagery pada gambar TEM RGO. Di sini saya mengambil data yang aslinya seperti ini. Saya hanya mengambil di bagian sini saja untuk saya analisis di imagery seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama saya mengukur kerutan. Kerutan pada gambar itu yang lebih gelap. Kalau tadi kan stem ini yang paling terang karena memang lebih terpancarkan oleh lebih dekat dengan detektornya. Sedangkan kalau stem ini tuh eh, yang lebih gelap karena kelihatan gitu, lebih ada tumpukan dan juga lipatan. Kenapa yang hitam? Karena apa ya? Kontrasnya ini berasal dari elektron yang berhasil menembus sampel. Jadi benar-benar nembus banget, teman-teman. Kalau misalnya nggak ketembus, berarti kan artinya ada suatu material yang ada material tertumpuk material lainnya, gitu. Lalu diukur yang gelapnya saja, gelapnya saja. Bagian sini saya ini, bagian ini sama sini saya ukur sama dengan 15 titik. Kemudian saya
cari rata-rata atau mean dan juga standar deviasinya dari image juga dan menghasilkan data. Kemudian kita pindah atau move ke bagian software origin untuk mendapatkan eh, histogram origin berikut dengan distribusi ukuran lipat panjang dan juga nanometer dengan nanometer. Pengukuran dan juga panjang. Maka bisa disimpulkan dengan rata-rata lipatan itu mencapai 2,5 nanometer dengan hasil fitting Gaussian ini yang dalam histogram yaitu 2,2512 dengan standar deviasi 7,428 nanometer. Dan hasil label lipatan rata-rata ini cukup lumayan mendekati dengan hasil SEM yaitu kurang lebih 20 nanometer walaupun dengan dua teknik yang berbeda masih tetap memiliki apa namanya, memiliki lipatan rata-rata yang cukup berdekatan untuk menghasilkan pengukuran yang bisa diandalkan pada data tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.